Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsanil wujud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wasababil a'zami likulli mawjud. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadits. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan nikmat serta karunia-Nya kita semua dapat hadir, dapat kumpul di haflah mubarakah di Masjid Al-Amir yang kita cintai ini. Yang mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini menjadikan wasilah, menjadikan lantaran untuk keberkahan kehidupan kita, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahmat beserta salam senantiasa tetap tercurah terlimpah pada Rasul pelita alam, yakni habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, atsba tabi'in hingga hari kiamat, termasuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratil mukarram wal mukhtaram, para kiai, para asatid, para jamaah, wabil khusus akhinal kiram, ketua DKM Masjid Al-Amir Al-Ustadz Dodo, seksi ibadah Al-Ustadz Adi, beserta para kasepuhan, Bapak Mingkar dan yang lain jamaah yang hadir di sini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya yang insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini saya dapat mengisi kembali dalam kajian Ta'lim Fathul Qarib. Namun sebelumnya, sebelum kebahasan fikih, sekelumit tentang hal-hal yang berkaitan dengan bulan suci sekarang, bulan Muharram. Di bulan Muharram, tanggal 10 Muharram tepatnya besok, yang dikenal dengan hari Asyura atau dikenal dengan sebutan Idul Yatim, hari raya anak yatim, karena di tanggal 10 bulan Muharram peristiwa-peristiwa dalam Islam banyak terjadi. Banyak peristiwa penting dalam Islam yang terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram, sehingga hari Asyura termasuk hari yang luar biasa. Bahkan sudah dirutinkan oleh ulama-ulama dulu, bersedekah kepada anak yatim di bulan Muharram tanggal 10 ini sudah menjadi rutinitas. Ya, tanggal 10 Muharram, masjid, musola, intansi biasanya memberikan santunan pada tanggal 10 bulan Muharram. Tanggal 10 bulan Muharram memang sudah sepatutnya kita melakukan ibadah, menyisihkan sebagian harta kita untuk anak yatim. Karena Rasulullah SAW bersabda, atuhibu ayyalina qalbuka wa tudrik hajataka. Kata Rasulullah, apakah kamu ingin
mempunyai hati yang lembut, dan semua kebutuhanmu dicukupi. Kata Rasulullah, irhamil yatim. Kalau kamu ingin mempunyai hati yang lembut, hati yang tenang, sayangi anak yatim dengan kasih sayang, dengan perhatian, dengan ucapan-ucapan yang bagus sesuai kemampuan. Dalam arti biasanya kan anak yatim ngeselin ya Pak, ngeselin, jangan dibentak gitu, karena dia memang mencari perhatian. Biasanya anak yatim itu tadi ngeselin, nakal, suka ngeledek dan sebagainya. Itu ujian karena dia tidak punya bapak, sehingga melampiaskan emosinya dengan cara-cara yang spesial. Maka irhamil yatim, sayangi anak yatim. Elus kepalanya, wamsah ra'sahu, ya usap kepalanya sebagai tanda kasih sayang, pengganti orang tua mereka yang sudah meninggal. Cukup sampai di situ? Tidak. Wa at'imu min ta'amika, berilah makanan yang ada padamu. Berarti kalau umpama anak yatim kekurangan makan karena tidak ada yang usaha, orang tuanya sudah tidak ada, sudah meninggal, hanya ibu saja, maka berilah makanan biar mereka kenyang, biar mereka perutnya penuh dan penuhi kebutuhannya, seperti untuk biaya sekolah dan lain sebagainya. Karena mungkin yang dibutuhkan kalau makan ada, tapi kalau untuk sekolah mungkin bayaran dan lain sebagainya belum ada. Ketika kita mampu menyayangi anak yatim, mengusap rambut anak yatim, dan memberi makanan dari makanan kita, dalam arti menyisihkan sebagian harta yang dititipkan Allah kepada kita untuk disantuni kepada anak yatim, untuk disalurkan kepada anak yatim, kata Rasulullah, yalin qalbuka, maka hatimu akan lembut, hatimu akan tenang. Wa tudrik hajataka, dan seluruh kebutuhanmu akan dicukupi oleh Allah. Seluruh hajatmu akan dicukupi oleh Allah. Karena orang yang sudah paham tentang rizki, orang yang sudah tahu tentang rizki, maka dunia yang dititipkan oleh Allah, kelebihan yang dititipkan oleh Allah, ini hanya dianggap titipan. Banyaknya tidak menjadikan dia sombong, sedikitnya tidak membuat dia sedih. Karena titipan, sehingga namanya titipan dari Allah, rizki yang banyak dia salurkan untuk fakir miskin, anak yatim, dan lain sebagainya, pembangunan masjid, pembangunan musala. Dan perlu dicatat juga, kita jangan hanya berfokus pada hari raya Asyura dan bulan Ramadan dalam menyantuni anak yatim. Ketika kita mampu tiap bulan, mampu 2 bulan sekali, 2 bulan sekali. Dan alhamdulillah kata Pak DKM, ya kurma al-amir walaupun ini udah tiap bulan ya, alhamdulillah, ya, luar biasa ya, tiap bulan kemampuannya 20 mustahik tiap bulan, 20 dulu konsisten, mampu 30 kesananya merambah ke 09, 04 dan lain sebagainya. Karena perlu dicatat, jangan hanya berfokus di Asyura ya, yang memang pahalanya luar biasa di Asyura, dan berfokus menyantuni hanya di bulan Ramadan yang besar pahalanya di bulan Ramadan. Namun kalau mampu dan ada kelebihan harta kita, maka di bulan-bulan yang lain pun harus mampu menyantuni, harus mampu memberikan kesenangan kepada anak yatim. Karena anak yatim dan fakir miskin bukan hanya membutuhkan resiko makan sehari-hari dan kebutuhannya di bulan Asyura atau di bulan Muharram dan bulan Ramadan saja, sedangkan 10 bulan yang lain pun mereka sama membutuhkan biaya, sama pentingnya seperti bulan Ramadan dan bulan Asyura. Maka kalau mampu setiap bulan ya, setiap bulan sesuai kemampuan, kapasitas kemampuannya, baru ada 5 anak yatim terdekat ya. 5 anak yatim terdekat ternyata konsisten 1 tahun itu tercukupi, maka insya Allah rizki di tahun berikutnya akan lebih lagi, jadi 10
jadi 15, jadi 20. Karena rizki yang diinfakkan di jalan Allah ini tidak pernah berkurang, tidak akan berkurang, pasti akan bertambah dan terus bertambah dan terus bertambah. Karena masalah rizki semua sudah diatur melalui wasilah dan lantaran masing-masing. Kita harus berusaha, jangan takut kita kehabisan rizki, karena rizki sudah diatur oleh Allah masing-masing bagiannya. Lan tamuta nafsun qabla antastakmil rizqaha wa ajalaha. Tidak akan dimatikan seseorang sebelum disempurnakan rizki dan ajalnya. Tidak akan meninggal dunia sampai disempurnakan, diberikan rizki dan ajalnya. Jadi rizki itu pasti ya, dijamin oleh Allah. Dimanapun dan kapanpun, dalam kondisi apapun, rizki pasti ada. Ketika kita masih, usia kita masih ada nih, sampai tahun 2050, ya, ajal kita, kematian kita sampai 2050, pasti Allah memberikan rizki sampai 2050 dengan jalan apapun, dengan jalan apapun. Maka kita jangan pesimis, ya. Pesimis, saya susah bekerja, ditolak bekerja, saya udah di PHK, susah bekerja dan lain sebagainya. Karena jalan untuk meraih rizki banyak cara. Sebagai contoh bahwa rizki bukan yang kita cari, tapi rizki sendiri yang datang terhadap kita. Ketika kita janin, ya, ketika kita janin di dalam perut ibu, kita tidak bisa keluar dari kandungan. Tapi Allah memberikan rizki kepada janin tersebut melalui makanan-makanan yang dimakan oleh ibu kita, menjadi saripati dalam plasenta, sehingga diserap oleh jabang bayi yang usia 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, makin besar, makin besar, makin besar, sampai 9 bulan. Allah memberikan rizki melalui wasilah tadi. Makanan yang dimakan ibunya, saripatinya masuk ke dalam plasenta, diserap oleh bayi, makin besar. 9 bulan kemudian lahir ke dunia. Bayi belum bisa berjalan, belum bisa merangkak. Ketika haus, ketika ingin minum, ingin nete dan lain sebagainya, dia nangis. Maka ibunya, ya, ibunya wasilah. Ya mungkin kalau zaman dulu ASI lah, masih produktif ASI. Zaman sekarang juga yang baru punya anak 1-2 pasti ASI gitu kan. ASI, ASI kan spesial, itu yang dikirimkan oleh Allah. Karena kalau perawan nggak ada ASI-nya, mau kenyot gimana juga nggak ada ASI-nya tadi. Atau orang yang udah punya suami kalau nggak hamil, ya, tidak hamil, tidak melahirkan, sama tidak ada ASI-nya. Tapi istimewanya ketika melahirkan, hamil 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, lahir, itu si ibu ada ASI-nya. Ini menandakan rizki yang didatangkan langsung oleh Allah untuk si bayi. Ketika bayi usia 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, ya, dia nangis, masih nangis, ibunya yang ngasih. Ibunya nggak ada ASI, bapaknya yang membeli susu formula, SGM dan lain sebagainya. Ada wasilah bapaknya yang membeli. Dengan usaha, tetap rizki yang masih datang kepada bayi. Kita pernah merasakan ketika SD, ya, sekolah dasar kita bisa membeli pakaian, membeli tas, membeli buku sekolah. Apakah kita bekerja? Tidak. Tapi rizki yang datang kepada kita melalui orang tua kita yang bekerja, memberikan makanan, pakaian, sandang dan lain sebagainya. SMP, SMA, bahkan sampai kuliah kita masih dibiayai oleh orang tua kita. Kita tidak bekerja tapi rizki yang datang langsung. Kita lagi pesantren, di pesantren orang tua kita ngirimin, datang rizki ke pesantren, berarti menandakan rizki datang kepada kita. Dan setelah kita menikah, kita yang menjadi wasilah datangnya rizki dengan cara bekerja, baik di PT, baik di yayasan, sekolah, ya, kelurahan dan lain sebagainya. Ini wasilah rizki. Berarti kita yang menjadi wasilah untuk anak-anak kita. Bos kita menjadi wasilah untuk rizki kita. Maka yakinlah rizki itu sudah diatur oleh Allah sesuai kebutuhan kita,
Sesuai kebutuhan kita. Kalau bapak punya anak satu, ya rezekinya cukup untuk anak satu. Kalau ada anugerah ya lebih. Punya anak dua, dirizkikan untuk anak dua. Anak tiga, anak empat, anak lima. Maka orang tua kita dahulu ini tawakalnya luar biasa. Bukan orang tua dulu hanya memberikan makan, karena memang untuk pendidikan zaman dulu kan sebatas hanya sekolah dasar, bisa baca, bisa bekerja, kebutuhan zaman dulu. Kalau kebutuhan zaman sekarang ya beda lagi, mungkin untuk sekolah sampai kuliah harus zaman sekarang. Karena kalau tidak sampai kuliah S1 ketinggalan. Tapi pasti bakal mampu. Punya anak dua, punya anak tiga, punya anak empat, punya anak lima, pasti akan diberikan rezeki oleh Allah sesuai tadi kebutuhannya. Kalau umpama untuk pesantren ada aja rezekinya untuk mengirimi atau bayaran di pesantren. Pak Ustadz pasti udah merasakan ya, Pak Ustadz Dodo. Anaknya di pesantren meskipun tiap bulan sekian-sekian, belum kebutuhan di rumah harus sekian-sekian, tapi pada waktunya untuk ngirimin anak di hari penengokan, uang pasti ada. Entah dari mana itu pasti ada. Bapak punya anak yang kuliah, awalnya ragu-ragu, awalnya takut, saya cuma bertani, saya cuma nyawah dan lain sebagainya, tapi anak ingin sekolah tinggi, kuliah di perguruan tinggi, bayarannya jutaan. Tapi ketika anak mau bayaran, uang itu ada wasilahnya, baik dengan menjual apapun barang yang ada pada kita, ataupun dengan cara-cara yang lain untuk menghasilkan, dengan bisnis dan lain, ada jalannya dan dicukupkan oleh Allah. Ketika kita yakin bahwa rizki sudah diatur oleh Allah sesuai dengan kebutuhan kita. Namun perlu dicatat, Allah pasti memberikan kepada kita rizki sesuai yang kita butuhkan, tapi belum tentu Allah memberikan rizki kepada kita apa yang kita inginkan. Kalau yang dibutuhkan, pasti kita punya anak dua, anak tiga, pasti kita bisa menafkahi anak istri, anak kita yang satu dua, istri kita yang satu dua. Enggak apa itu, istri mah enggak satu dulu kok. Pasti itu beda lagi. Makanya orang yang punya istrinya dua bisa menafkahi karena tadi Allah menjamin rizkinya. Punya anak dua, tiga, empat, lima, ada rizkinya. Kalau umpama si istri dan suami bisa menggunakan harta dengan baik, maka tidak mungkin ada kelilit utang, Pak. Tidak mungkin kelilit utang, banyak utang gak bisa bayar ke sana ke sini. Kalau memang pengaturannya ini sesuai kemampuan. Suami kemampuannya sebulan hanya menghasilkan 3 juta, maka diatur 3 juta ini dengan pengeluaran makannya. Oh, untuk bayaran anak, setoran motor ini 1 juta, tinggal 2 juta. Ini untuk bayaran listrik 200.000, tinggal 1.800.000. Berarti sebulan nih maksimal kita perharinya 50.000 kali 30 berarti 1,5 juta, 300.000. Ini untuk biaya yang tak terduga, biaya hajatan, kondangan kan luar biasa, Pak. Nah, iya. Ya, luar biasa untuk biaya tak terduga. Berarti 50.000 dalam satu hari. Makannya dengan apa? Oh, anaknya cuma baru 1. Oh, cukup dengan ikan ayam. Ya, lauk ayam aja bisa gitu kan. Kalau 50.000 hanya berdua. Oh, anak kita ada berempat. 50.000 itu untuk jajan sekolah anak 10.000, tinggal 40.000. Mau gak mau ini resiko dapur cuma tinggal 30.000. Sisa beli beras 30.000 ini lauknya cukup untuk apa selama 1 hari dari pagi sampai sore? Oh, cukup ikan asin berarti ya. Nah, ikan asin. Maka anak kita yang dibiasakan hidup seadanya, tidak royal dan tidak sombong, tidak poya-poya, maka akan sadar. Bapak yang sudah tua di sini pasti merasakan bagaimana dulu makan dengan adukan terasi gitu kan. Karena kemampuan orang tua kita hanya seperti itu. Bahkan kata orang tua dulu lagi, makan hanya dengan bekatul ya gitu kan. Karena kemampuannya hanya itu orang tua. Tapi anak rela, anak mau karena kebiasaannya. Sesuai kebutuhan, sehingga orang tua kita bisa kebeli sawah, bisa kebeli tanah dan lain sebagainya, walaupun penghasilannya sedikit, walaupun hanya bertani, tapi bisa kebeli sawah dan yang lainnya karena pengaturannya luar biasa orang tua kita.
Tapi kalau tidak bisa pengaturan, harusnya pengeluaran sehari hanya 50.000, tapi malahan ngebaso sama anaknya semangkok, 2 mangkok itu udah 40.000, tambah lagi minumannya, udah 50.000 habis untuk ngebaso. Makan belum ada, suami datang beli di warteg, beli di warung Padang, sehingga pengeluaran yang harusnya mampu untuk 30 hari habis dalam jarak 20 hari, 10 harinya nginjem ngutang. Dan tiap bulan nambah terus karena pengeluarannya banyak, tidak bisa mengendalikan pengeluaran, pemasukannya masih tetap, sehingga terlilit hutang. Itu resiko. Harusnya lebaran gak usah beli baju yang mahal-mahal untuk anak dan istri, harusnya baju cukup yang 100.000 yang penting baik, tapi karena gengsi kita membeli yang 200.000, 300.000 dengan kredit. Akhirnya setelah lebaran uang habis, kredit gak kebayar, utang numpuk. Itu keinginan, ya, keinginan yang besar, ya. Tapi kalau hanya kebutuhan untuk makan, pakaian, tempat tinggal, insya Allah mencukupkan untuk kebutuhan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya kita melanjutkan kajian hajar, ya. Bab hajar, bi hajri sapi wal muflis wal hajar lugatan al man'u. Yang disebut hajar itu mencegah. Wasar'an, dan menurut sara, menurut istilah yang disebut hajar itu man'u tasarrufi fil mali, mencegah mentasarrufkan dalam harta. Kalau kita orang-orang biasa mentasarrufkan harta boleh, kita menjual boleh, membeli boleh, menggadaikan boleh, karena orang normal. Tapi ada golongan-golongan tertentu yang dihajar dalam arti dibatasi tasarrufnya, tidak sah tasarrufnya, jual belinya tidak sah, hibahnya tidak sah, menggadaikannya tidak sah, meminjamkannya tidak sah. Ini orang-orang yang spesial, karena ada sesuatu di dalam diri mereka. Kalau kita yang normal, kita membeli sah, kita mau beli motor sah, kita mau menjual motor sah, kita mau meminjam uang kepada orang lain boleh, kita mau memberikan kepada orang lain hibah juga boleh, ya, mau mengutangi kepada orang lain boleh. Tapi kalau orang-orang yang spesial, ya, yang ada batasan batasan tertentu, ini harus dihajar, dalam arti dibatasi tasarrufnya dalam muamalat, dalam bekerja sama dengan orang lain, ini tidak sah. Ada berapa golongan? Wal hajru ala sitati minal arsakhosi, ada 6 golongan, ada 6 orang yang tidak sah tasarrufnya, tidak sah tasarrufnya. Fil mali, di dalam harta, dalam arti ini kan bab muamalah, berarti bab pekerjaan, ya. Bab muamalah itu bab kerjasama dengan orang lain. Tentang harta tasarrufnya tidak sah, tapi selain harta seperti janji, ya, atau tolak atau rujuk, itu tetap sah, ya, tetap sah. Yang pertama asabiyu, anak kecil. Anak kecil ini termasuk golongan yang dihajar atau diman'u tasarruf, dicegah, dibatasi muamalahnya. Anak kecil, meskipun anak kecil itu hartanya banyak, contohlah anak kecil itu ditinggal wafat oleh bapaknya tadi yang disebut anak yatim, tapi bapaknya itu meninggalkan harta miliaran, ya, banyak hartanya miliaran, sehingga kalau dibagi waris tadi, ya, bagi waris kan, bagian istri berapa persen, bagian anak berapa persen. Kalau hanya anaknya 1, anak laki-laki, ya, ibunya berarti 1/8, anaknya ini sisanya. Kalau umpama hartanya ada 8 miliar, bagian ibunya ini 1 miliar, anaknya ini 7 miliar. Lebih besar, Pak. 7 miliar isi anak ini, anak laki-laki, ya, kalau anak laki-laki. Yang 7 miliar ini harta si anak, harta istri itu hanya 1 miliar, harta ibunya itu hanya 1 miliar, yang 7 miliar ini harta anaknya. Ya ini kan harta saya, kata anak kecil yang usia 7 tahun, mau dibeliin motor kek, mau beliin apa kek,
Ini kan harta saya, gitu kan. Tidak sah tasarrufnya. Jadi meskipun dia punya uang 7 miliar, tapi harus dibatasi tasarrufnya. Berarti ibunya harus mengendalikan, walinya ya, walinya, ibunya harus mengendalikan. Nah, tidak sah. Mau beli motor tidak sah, kecuali kalau ibunya yang membelikan. Tidak, karena namanya anak kecil belum mampu. Akhirnya dia mau beli karet gelang aja, kalau umpama suka, ini uang saya ini 100.000, gitu kan namanya anak kecil. 100.000, Pak itu berapa duit? Oh ini 1 juta nih. Iya mainannya bagus. Ini saya punya uang 1 juta. Namanya anak kecil karena belum mudeng ya, belum mudeng, makanya harus dibatasi. Tasarrufnya tidak sah. Kalau dia megang HP ditawar sama tetangganya, Dek HP-nya itu dibeli ya sama Om. Berapa Om? Ini 100.000, ini banyak nih buat beli permen, beli ciki. Iya Pak, ya Om nih saya jual. Padahal HP yang harganya 2 juta, 3 juta gitu kan. Tidak sah. Maka ketika tidak sah bisa dicabut kembali. Ya kan ada. Ini saya beli dari siapa? Dari itu anak kecil. Ya tidak sah. Tasarrufnya anak kecil itu tidak sah. Jual belinya anak kecil tidak sah. Meminjamkannya anak kecil tidak sah. Makanya barang-barang yang besar kalau minjam itu, Dek minjam motor ya? Iya Om silahkan. Nah, gitu kan. Akhirnya ketika dibawa, bapaknya nanyain, motor bapak mana? Dibawa sama Om gitu kan, sama paman. Kamu dikasihin, bapak mau berangkat nih, ya buru-buru, motor dikasihin. Tidak sah tasarrufnya ya. Tidak sah tasarrufnya anak kecil ini. Meskipun harta dia sendiri tidak boleh dijual, bahkan membelinya pun tidak sah, karena namanya anak kecil. Sampai kapan ya? Sampai mereka balik, dan bukan sekedar balik, tapi bijaksana dalam pengeluaran, berarti dewasa. Bukan sekedar hanya balik. Kalau balik 11 tahun aja udah ada yang balik. 11 tahun udah balik, tapi belum bijaksana kan? 11 tahun belum bijaksana untuk mengeluarkan, untuk membeli dan lain sebagainya. Mungkin sampai usia 20 tahun. Kalau udah 20 tahun baru bijaksana. Kalau umpama 13 tahun, baru 11 tahun udah balik, udah diberikan uang semampunya. Akhirnya dia beli apapun, dan ketika bosan dia jual lagi. Nah, maka uangnya akan habis. Sebanyak apapun ketika tidak bisa ditasarrufkan dengan benar, uang itu akan habis. Ini yang pertama ya, anak kecil. Berarti tasarrufnya tidak sah. Jual belinya tidak sah. Kalau urusan partai besar, tapi kalau urusan beli ciki, ya itu wajar lah, urusan kecil mah. Tapi kalau urusan yang besar-besar seperti uang 100.000 dan lain sebagainya yang bisa mengakibatkan kontroversi, ya jangan. Tapi kalau hanya membeli ciki, bawa duit 2.000, ya itu mah masih dimaklum. Tapi kalau umpama 100.000, nih kamu ke warung bawa uang 100.000, beli apa? Namanya anak kecil, akhirnya beli rokok aja, kembalian gak ada, gitu kan, kembalian gak ada. Maka akan berantem dengan tukang warung. Anak saya kan bawa 100.000, coba beli rokok aja, kenapa nggak ada kembalian? Kata tukang warung, udah dikembaliin. Ya, tanya aja sama anaknya. Enggak Pak, akhirnya kan ribut Pak. Nah, itu kontroversi. Makanya ketika kita ngasih kepercayaan, jangan sepenuhnya kepada anak kecil. Kalau yang biasa-biasa beli ciki yang 2.000, beli garam, beli mecin yang harganya di bawah 10.000, ya itu masih wajar pada anak kecil yang usia 8 tahun, 9 tahun. Yang kedua, wal majnun. Yang tidak sah tasarrufnya adalah majnun, orang gila. Orang gila tidak sah tasarrufnya. Jual belinya orang gila, jual belinya orang stres, ini tidak sah ya. Tidak sah. Orang stres ya, akhirnya HP dijual, dilelang, udah HP ini 100.000-an, punya HP mahal-mahal dijual karena tadi udah gila, udah stres. Tidak sah. Harus dicegah tasarrufnya. Berarti walinya, adiknya, kakaknya, ibunya, bapaknya, ini yang harus menjaga ya, tasarruf. Karena kalau masalah harta, Pak, masalah harta, ini orang gila tetap kepemilikannya tetap milik, meskipun dia gila, hartanya tetap milik dia, tidak hilang. Kepemilikan harta hilang itu kalau meninggal. Kalau gila tetap harta milik dia. Contoh lah, udah usaha stres kan banyak, udah punya rumah, udah punya mobil, ya. Mungkin akibat dia diputusin pacarnya, akhirnya stres, pikirannya oleng dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa bekerja lagi, kerja aja salah mulu dan tidak benar. Maka
pengendalian harta harus dihandle oleh saudara, kakak atau wali, ya, wali, sehingga dikasih hanya untuk makan, ya. Karena yang gila ya yang dibutuhkan hanya makan dan pakaian dan lain sebagainya, mobil dan lainnya. Ini penggunaannya sementara, bukan dimiliki oleh si abangnya, bukan, tapi diolah atau sementara diambil alih kekuasaan mobil dan lain sebagainya oleh abangnya. Namun kemanfaatannya tetap milik adiknya yang gila. Kalau umpama adiknya yang gila, berarti kalau mobil disewakan, hasil sewanya tetap itu harta adiknya, ya, harta adiknya. Kecuali kalau meninggal dunia, baru kalau meninggal dunia berarti bagi waris, ya, bagi waris. Kalau sebelum meninggal dunia ini milik si orang gila, tetap tidak boleh dikuasai, dibukukan. Nah itu kan curang. Kalau umpama dibukukan, mentang-mentang saudaranya gila, dibukukan, dijual atas nama dia, tasarufnya atas nama dia, keuntungannya dia, itu namanya zolim, karena tetap milik orang yang stres tadi, orang gila tadi. Yang ketiga yang dibatasi tasarufnya adalah wasafih. Wasafih itu wafasarul musannif biqali al-mubadir limalihi, orang yang memubadirkan hartanya. Alladzi lam yasrifu fi masarafihi, orang yang tidak bisa menggunakan harta dengan benar. Orang yang memubadirkan harta, ada uangnya dihambur-hamburkan. Punya uang dipakai nyawer, punya uang diberikan kepada orang lain, yang penting dia senang, dia bangga, dia bahagia. Bukan ditasarufkan kepada fakir miskin, bukan. Kalau ditasarufkan diberikan kepada fakir miskin itu bagus. Ini mah alladzi lam yasrifu fi masarafihi, yang tidak diolah atau ditasarufkan, dijalankan di jalan harta yang benar, di jalan harta yang benar. Ini safih. Safih itu orang yang tidak bisa mengendalikan harta, Pak. Jadi kalau seseorang gak betah punya uang, makanya kalau pengendalian harta istri kita ini kurang dan kurang terus, maka pengambilan alih penguasaan harta jangan di istri. Karena ada golongan perempuan-perempuan yang tidak bisa mengatur keuangan tadi. Jadi kalau ada uang dia makan, ada uang dia jajan, ada uang dia beli baju yang mahal, ya, besok minta lagi, ada uang. Maka pengendalian resiko keluarga jangan diserahkan kepada istri semua. Kalau istri kita kategorinya seperti itu, ada uang dia belanjakan, ya, ada uang dia senang-senang, poya-poya, gak ada uang dia pusing, ya. Berarti tasarufnya harus kita. Ini untuk makan satu hari aja, ini untuk belanja aja, ya. Untuk belanja satu hari, besok kasih lagi untuk belanja. Tasaruf yang lain untuk membeli, kita sendiri yang membeli. Maka insya Allah akan cukup tadi. Untuk 1 bulan resiko kita membeli motor, kita membeli tanah dan lain sebagainya, pasti ada sisa. Kalau umpama istri kita tidak bisa mentasarufkan harta dengan benar, karena tadi tidak bisa mengolah, ya, memanage harta kita, karena termasuk sifat safih. Banyak, Pak, bukan hanya satu sifat safih itu, banyak perempuan yang safih. Akhirnya suami walaupun bekerja gajinya 5 juta tapi utangnya masih banyak aja, ya. Rumah gak ada, masih kontrak dan lain sebagainya. Karena tadi si istri mempunyai sifat safih yang memubadirkan harta. Dalam arti tidak bisa memegang harta dengan kuat, hanya keinginan. Makan senang-senang, jalan-jalan, ya, dengan teman-temannya dan lain sebagainya. Suami bekerja keras tetap aja kurang, ya, karena tidak bisa memanage. Maka ketika kita mempunyai istri seperti itu, manajemen harus di kita. Nih 50.000, ya mau gak mau ya segitu saya, 50.000 untuk sehari, besok kasih lagi 50.000 untuk makan, ya, sehari. Sedangkan keperluan yang lain kita yang megang. Ini sifat safih, Pak, orang safih, ya. Sebaliknya kalau suami yang mubadir, berarti pengendalian harus di istri. Kan banyak suami juga tadi, kalau punya uang sedikit, punya uang banyak, dipakai nyawer ke sinden, pakai nyawer ke artis. Ketika suami kategorinya seperti itu, pengendalian harta harus si istri, ya, si istri. Berarti suami termasuk golongan safih yang tasarufnya dibatasi, jual belinya tidak sah. Jual belinya tidak sah. Karena
tidak bisa mengendalikan harta dengan benar. Yang keempat, muflis. Nah, ini muflis. Muflis itu wa huwa logatan man syara malahu pulusan summa kana bihi an kilatil mal, lalu dikunyah orang yang bangkrut, ya. Orang muflis itu orang yang bangkrut. Alladzi irtaqabat huduyun, orang yang digulung utang, orang yang menumpuk utangnya. Ini muflis, Pak. Orang yang numpuk utangnya, yang banyak utangnya, tasarrufnya tidak sah, jual belinya tidak sah. Tidak boleh, tidak sah tasarrufnya. Orang yang bangkrut, orang yang punya utang, maka penanganannya harus diambil alih. Oleh siapa? Oleh pemerintah ini. Kalau muflis ini pemerintah. Ya mungkin RT, ya. Seharusnya kalau hukum fikih. Orang yang banyak hutangnya, antara harta dengan hutang, banyakkan hutang, ini harus diambil alih hartanya, bahasanya disita. Oleh siapa? Oleh pemerintah setempat, ya, RT, lurah. Harusnya itu, cuma kan kalau di kita nggak bisa, bahkan akan dipidanakan. Siapa lurah menyita gitu kan. Tapi kalau hukum fikih itu harus. Orang yang digulung utang, contoh, dia punya rumah, dia punya tanah, rumah dengan tanah kalau dilelang nominalnya mungkin laku sekitar 200 juta. Kalau tanah sama rumah dilelang mungkin harganya 200 juta. Sedangkan dia punya utang ke orang lain jumlahnya 400 juta. Berarti properti yang dia miliki hanya 200 juta, sedangkan dia utang kepada orang lain 400 juta. Ini kan kurang, bangkrut itu, Pak. Namanya bangkrut. Maka penjualan tanah dan lain sebagainya tidak boleh oleh orang yang punya utang tadi. Si A lah, contoh si A punya utang 400 juta. Dia mau jual tanah, jual rumah. Itu propertinya tidak bisa jual. Tidak sah menjualnya. Harusnya siapa? Ya harusnya tadi pemerintah. Pemerintah dilelang oleh pemerintah. Contohlah lurah. Sekarang ditekal oleh lurah, ya. Ditengahi karena banyak orang-orang yang nagih utangnya, banyak orang yang marah-marah, yang bawa gorok, bawa celurit, itu nagih utang gak dibayar-bayar. Akhirnya tekal sama lurah. Ini warga saya, ya. Kita musyawarahkan. Maka rumahnya mana? Sertifikatnya ini, Pak, saya punya uang cuma segini. Ya kalau dijual rumah saya ini harganya 200 juta, sedangkan utang saya ada 400 juta. Ya udah, lurah yang nekal. Ya, yang nekal. Dilelang sama lurah, siapa yang berani beli tanah sama rumahnya? Siapa? Oh, saya berani kalau 200 juta. Ternyata tawaran tertinggi 200 juta. Ya udah 200 juta. Berarti 200 juta ada di tangan lurah. Lalu dipanggil semua orang yang punya sangkutan, yang pernah mengutangi kepada si muflis tadi. Semua orang yang pernah mengutangi datang ke kelurahan, datang semua. Ternyata ada mungkin 50 orang yang utangnya ini, ada yang 10 juta, yang 5 juta, yang 4 juta, beda-beda. Ketika dijumlahkan, contoh genapnya 400 juta. 400 juta. Oh, dicatat oleh sekretaris mungkin 400 juta. Sedangkan uang hasil penjualan ini ada 200 juta. Maka dibagi sesuai tadi persentase. Kalau umpama 400 juta uangnya hanya 200 juta, berarti 50%. Yang ngutangin 10 juta dibayar 5 juta, yang ngutangin 20 juta dibayar 10 juta, yang ngutangin 2 juta dibayar 1 juta. Sisanya masih ada. Ini adil. Tapi kalau umpama tadi dijual oleh yang punya, ya mungkin yang dibayar yang nagih-nagih keras aja, yang bawa golok baru tuh dibayar, yang minjemin baik-baik mah nagihnya baik-baik, enggak dibayar-bayar karena uangnya enggak ada. Sehingga yang sebagian dibayar, sebagian lagi enggak. Ini ada ketidakadilan. Bahkan sebagian lagi dibawa kabur juga, pindah rumah, pindah tempat. Ya, pindah tempat, dia kabur gitu kan, karena dikejar-kejar sama yang punya utang, ya. Yang ngutangin, ya, dikejar-kejar. Ini seharusnya. Terus ya lurah bertanggung jawab untuk kesejahteraan rakyatnya yang tadi bangkrut tadi. Sekarang rumah sudah tidak ada, maka lurah harus memberikan, oh itu ada rumah mes dan lain sebagainya, untuk sementara kamu tinggal di situ bersama istri kamu menjadi orang miskin.
berarti bekerja, carilah pekerjaan untuk menghidupi, termasuk golongan miskin. Golongan miskin, ya. Uang udah tidak ada, rumah udah tidak ada, utang numpuk. Ya maka bagian gorimin, nanti ketika di bulan Ramadan ada orang yang zakat, maka itu bagian gorimin ada. Akhirnya jatah gorimin nih untuk tahun ini dia dapat uang berapa? Ternyata dapat uang 20 juta. Ya. 20 juta, utangnya 200 juta. Maka dibayarkan 10%. Yang punya utang belum lunas ke si A datang, yang utangnya tinggal 5 juta lagi dibayar 500 ribu. Karena tadi ada dari hak gorimin, itu hak gorimin ya, yang punya utang. Orang yang bangkrut ya, menjadi miskin, menjadi tanggungan semua warga, menjadi gorimin tadi. Kalau memang umpama ini ada kelebihan, saya zakat aja nih, gorimin, itu termasuk gorimin. Karena ya tidak ada uang lagi, utangnya numpuk, ya itu gorimin. Bukan gorimin orang yang kredit mobil, bukan hak gorimin itu ya. Kalau yang kredit mobil, gorimin punya utangnya, bukan termasuk. Tapi orang yang bangkrut tadi, yang sudah tidak punya apa-apa, terus utangnya numpuk, maka itu orang yang harus diberikan zakat, ya, diberikan zakat. Yang keempat, wal marid. Yang kelima ya. Yang kelima, al marid, orang yang sakit, yang sakitnya mendekati meninggal, dalam arti 2/3 untuk mendekati meninggal, sakit parah. Orang yang sakit parah, yang sudah siwuh, dalam arti sudah pengendalian pikirannya itu tidak sempurna, nah ini tasarrufnya dibatasinya berapa? Lebih daripada bimazada ala sulus, yang selebihnya dari 1/3. Kalau 1/3 dari hartanya masih boleh. Orang yang sakit parah, dia wasiat, tuh tanah bapak yang di sana itu kasihin aja sama ustadz. Nah, itu harus diperhatikan, tanah itu berapa persen dari hartanya. Kalau lebih dari 1/3 ya jangan. Ya, hibah orang itu ya, menghibahkan seseorang tidak boleh lebih dari 1/3. Kalau hartanya 3 miliar, yang boleh dihibahkan, diberikan itu 1 miliar. Yang 2 miliar itu untuk warisan. Makanya kalau orang sakit, dia menghibahkan kemana-kemana, mau ke masjid, mau kemana, ini jangan lebih 1/3. Ya, 1/3. Kalau lebih 1/3, nah, itu harus izin anak-anaknya, izin ahli warisnya. Yang keenam, wal abdu alladzi lam yu'dan lahu fi tijarah, seorang hamba yang tidak diizinkan untuk berdagang. Ini yang keenam. Wa tasarrufu sabi wal majnun wasafi ghairu sahih, tasarrufnya, kerjasamanya, jual belinya, hibah dan lain sebagainya, anak kecil, orang gila, dan orang yang membadirkan harta, safih ya, yang membadirkan harta, ghairu sahihin, tidak sah. Fala yasu minhum bai'un, tidak sah dari anak kecil, orang gila, dan orang yang membadirkan harta, bai'un, menjual, jual beli berarti. Wala syara'un ya, membeli, tadi menjual tidak boleh, membeli pun tidak boleh ya, anak kecil. Wala hibatun ya, memberi secara cuma-cuma, hibah, itu tidak sah. Anak kecil nih ngasih HP, ini buat om aja HP-nya, itu tidak sah ya, tidak sah ya. Atau orang gila, ini HP-nya buat kamu, dikasih sama orang gila, itu tidak sah. Jangan menganggap ini saya dikasih nih sama si anu, kan orang stres, orang gila, kata keluarganya itu orang stres, tidak sah pemberiannya. Nah, itu kan. Wala ghairiha minat tasarrufati, dan tidak sah selain yang tadi di bagian tasarruf, berarti utang piutang, pinjam, gadai dan lain sebagainya. Wa amma safi payasi hunikawa, adapun kalau sapi itu orang yang membadirkan harta, kalau tasarrufnya tentang nikah ya, itu sah. Payasi hunikawa bi idni walihi, sah nikahnya dengan izin wali. Dengan izin wali, ada izin wali, maka sah untuk menikahnya, baik si perempuan maupun laki-laki, sah hukum nikahnya. Bagaimana muflis? Wa tasarruful muflis yasufi dimati, kalau tasarrufnya orang yang bangkrut ya,
yang bangkrut tadi banyak utangnya, hartanya sedikit, yasiu fi dimatihi, kalau dalam tanggungannya itu sah. Ya, kalau dalam tanggungannya sah. Bukan dari hartanya, duna ayani malihi, bukan dari ain hartanya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dia membeli, menjual, dia menjual ya. Menjual dengan cara salam, menjual dengan cara salam, tanggungan kan itu, bukan dari harta. Saya kan menjual baju nih, ya, baju amu, ya kemarin kan udah bab salam ya, baju amu. Tapi bajunya ntar minggu depan, nah, itu boleh, karena itu tanggungan dia. Mungkin dia akan nyari koko amu, dijual, itu jual beli. Tapi kalau dari hartanya dia menjual harta yang ada, dia jual tanah yang dia punya, itu tidak sah. Ya, tidak sah. Tapi kalau di luar itu dia menjual akad pesan, ya akad pesan kemarin udah dibahas bab salmu. Dia mencari mungkin menjual koko amu, dia mencari dulu, baru itu silahkan sah ya tasarrufnya. Atau membeli dengan cara utang, itu juga sah. Saya beli tapi utang ya, nah, itu juga sah ya, sah. Karena tanggungan bukan dengan harta yang udah ada pada dia. Duna ayani manifala yasri wa tasarrufu fi nikah masalan aw talaq aw khulu sahihun. Tapi kalau tasarrufnya seperti menikah, tolak ya, bercerai, khulu ya, itu hukumnya sahih. Orang-orang yang muflis, yang bangkrut itu menikahnya tetap sah, tolaknya juga, menceraikan istrinya tetap sah ya, dan khulunya juga tetap sah. Wa tasarruful marid fi mazada ala sulit sulusi mauqufun ala ijazatil warasah. Kalau orang sakit memberikan tasarrufnya lebih daripada sepertiga, menjual atau membeli atau hibah dan lain sebagainya, lebih daripada sepertiga, ini mauqufun, menunggu ijazatil warisi, diperbolehkan oleh ahli waris. Kalau kata ahli waris, ya udah nggak apa-apa. Kalau bapak mau membeli mah yang dijual oleh orang tua saya, ya udah silahkan ya. Kalau lebihnya ya, lebih dari sepertiga harus izin kepada ahli waris, karena yaitu bagian ahli waris ya, yang 2/3 ini. Mim ba'dihi, setelah meninggalnya orang sakit. Wa tasarruful abdi yakunu fi dhimatihi yattabi'u bihi, tasarrufnya hamba ala dilam yu'dan lau fi tijarah yakunu fi dhimati, itu menjadi tanggungan si abid. Kalau abid yang tidak diizinkan untuk tijarah, maka menjadi tanggungan si abid sendiri. Yattabi'u fi tasarrufi idza ataqa, ketika dia merdeka. Cuma di bab ini, bab ke-6 tidak diperpanjang karena masa perbudakan sekarang tidak ada. Sehingga sapi di saat ini, orang yang dihajar, yang dibatasi untuk tasarruf di saat ini hanya ada 5 golongan, karena perbudakan sudah tidak ada. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mungkin hanya itu bahasan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ditutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina karimina maulana Muhammad wa sallim maradallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ala jami sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnayta 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Shalli wa sallim hatta tarisal arda man 'alaiha wa anta khair warisin. Allahumma inna nastahfiduka nasrika diyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana kulla syai'in atitana. Allahumma tawwil umurana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana ila al-khairi qarribna 'ani sari abidna waqdiha wa ijana fid dini wa dunya al-akhirah wa khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma lakal hamdu likal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hasil maqasidana bil khair, khususan maqasid hadhil jamaah fi hadhil masjid, wa yarzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan katsiran.
ويرزقنا أولادا صالحا وصالحة برا تقيا نافيا في الدين والدنيا والآخرة ويرزقنا صراط الحرمين ويرزقنا صراط مكة والمدينة الرفع في كل سنة من غير تعب ولا مشقة ولا ضير بل بلا سبيل برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.